ya. Anamnesis, persilahkan ibunya untuk menimbang sama ukur tinggi badan. Kalau pada anak kurang dari 2 tahun, kamu pakai ini ya, Dek, panjang badan ya. Jadi adiknya diterlentangkan di sini, kemudian kamu ukur berapa panjang badannya, kayak gitu ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 2 tahun ya sudah bisa jalan dan lain sebagainya, ya diminta untuk timbang sendiri ya, timbang sendiri sama ukur tinggi badan sendiri ya, sing langsung kretekan gitu deh ya. Setelah itu ya itu tadi ya, ibu saya sudah selesai tanya-tanyanya. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada adik ya, apakah ibu bersedia. Jika bersedia silahkan adiknya sudah bisa berdiri ya Bu, misalnya sudah bisa berdiri silahkan timbang berat badan dan kami ukur untuk tinggi badannya ya. Setelah itu saya akan cuci tangan. Kemudian kalau sudah mencuci tangan 6 langkah, adiknya silahkan tiduran di sini ya, Dek, tiduran di sini. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Di sini setelah kamu lihat tadi tinggi badan, berat badan, di sini kamu lihat keadaan umumnya ya. Pasien tampak stupor. Pasiennya iki somnolen ya, tidak membuka mata spontan. Ya itu kamu nanti deskripsikan sendiri. Tapi ini kalau karena konteksnya ujian ya nanti datanya dari penguji ya, Dek. Misalnya keadaan umum, misalnya dari saya tambah sakit ringan umpama kayak gitu ya, sudah berarti datanya itu. Kemudian GCS 456 gitu. Misalnya Dek, namanya siapa Dek? Misalnya Dek Okwan, lantang sekali. Saya Dek Okwan dokter gitu, mau adiknya aku kooperatif pinter ketemu dokter ya. Dek Okwan gitu. Oh iya, Dek umurnya berapa? Sekarang kenapa, keluhannya apa? Yang dirasakan apa? Boleh sambil berbahasa basi kayak gitu sama pasien ya, nggak apa-apa ya. Karena kan kalau pasien anak dia lebih irritable ya. Ketemu kamu tok ngono wis takut. Nah, kemudian kamu cek lingkar kepala sama lingkar lengan ya. Biasanya dokter-dokter nek poli itu ya, dia bikin topi ya, terus kamu ukur ke ono meteran ya. Ukur berapa lingkar kepala. Terus habis itu ayo bikin baju gitu ya. Gitu tuh benak gak nangis sama lingkar lengan. Sudah dapat data berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala sudah. Setelah itu TTV ya, Dek, ini saya ukur tensinya ya, Dek ya. Gitu. Ini kalau ini mansetnya terlalu besar. Apa sih anak tua singgawi gitu. Kalian tapi bisa mengoperasikan ya kan? Bisa. Nah ini mansetnya lucu, kecil begini ya, Dek ya. Cici, kamu tensi ya. Kemarin kata Dokter Husnul waktu TOT, adik-adik ada yang mansetnya kebalik ya, mansetnya yang ininya di bawah ya. Ini sih ya, Dek ya, ini ukur baju gitu. Wes tensi kayak biasa tensi ya, Dek yo. Tensi normalnya tadi ada di PPT. Sudah tensi, terus habis itu kamu ukur nadi, kamu cocokkan sama jam tangan selama 1 menit. Kalau sudah ukur RR sama 1 menit. Kalau sudah tem. Untung temnya butuh sing raksa bisa. Ya, tem. Mungkin kalau mau menghemat waktu, kamu mau tem sambil nadi boleh, mau tem dulu boleh, gitu ya. Saya ukur dulu ya, Dek, dikempit, Dek. Dikempit sambil kamu ukur nadi, boleh sambil nunggu ini bunyi, ya. Terus baru kamu tensi boleh. Kemudian setelah TTT apa Dek? Langsung head to toe ya. Nah kalau nanti kalau sudah masuk patologis ya mungkin kamu periksa lebih komprehensif deh. Mungkin misalnya kamu periksa kaku kudu, mau periksa meninggal sign yang lain ya, bergensi 1, 2, 3, 4 sampai refleks ya boleh ya. Bukan boleh, harus. Tapi kalau pasien dalam kasus neurologi ya, karena ini kan general yang masih normal. Sudah, habis itu kamu lihat head to toe ya, headnya dulu. Ini sih ya, Dek, kamu tarik palpebra inferiornya, pasiennya suruh lihat ke atas ya, apakah terdapat anemis. Sekarang lihat bawah, Dek, apakah terdapat iterus. Kita lihat apakah ada nafas cuping hidung, apakah ada dyspnea. Sudah, buka mulutnya, Dek ya. Buka mulut. Nah, kita lihat pertumbuhan giginya. Pertumbuhan gigi, kemudian lidahnya apakah atrofi atau tidak, kemudian faring apakah hiperemi, bilang ADA ya. Kita lihat tonsilnya apakah normal atau tidak ya. Kalau normal ya T1 kanan kiri ya. Nah, terus habis itu coba nelan ada nyeri atau enggak. Kalau sudah, sekarang telinga kanan kiri ya. Kalau telinga itu biasanya rada ditarik ini ya, bukan dicewer ya.
kita lihat apakah ada cairan, apakah ada serumen, sama yang kiri juga. Pada anak yang lebih kecil, yang bayi, jangan lupa diraba ubun-ubunnya ya, ubun-ubunnya cekung atau cembung. Sudah, turun lagi ke KGB ya. KGB isi adik ya, ini diraba dulu sama dokternya apakah ada benjolan. Jadi cukup sama mandibula, poli, supraklavikular sudah cukup. Kalau misalnya ada benjolan kamu definisikan. Misalnya terdapat benjolan ukuran 1 kali 3 cm di poli sinistra, dia solid atau kistik, dia mobile atau terfiksir. Kemudian turun ke torak ya. Normalnya normal torak. Pompa nafas, tarik nafas deh, iya misalnya simetris ya, perkembangannya simetris. Ada yang tidak simetris ya, ada aja ya. Misalnya separuh nafasku pergi itu mang ya. Jadinya tidak simetris. Begitu ya dek, terus habis itu langsung kamu pegang stetoskop. Setelah kamu lihat si torak tadi ya, langsung stetoskop, anggap aja ini masuk ya dek. Nah kamu periksa untuk suara paru dan suara jantung ya. Adik bisa tarik nafas, adik batuk ya suruh hadap sono dulu ya. Hadap kiri dek, kiri mentok. Nah biar gak pas dia tarik nafas, wow ke kamu ya jangan. Ya jadi dia kalau misalnya kondisinya batuk suruh kiri maksimal, terus kamu minta untuk tarik nafas dek, lepas, tarik nafas dek, lepas gitu terus sampai semua lubang paru, semua ICS. Kalau sudah suara paru sudah, sekarang suara jantung ya. Di katup aorta dengarkan, katup pulmonal dengarkan, katup speed dengarkan, katup mitral didengarkan ya. Sudah, akan lebih baik kalau adiknya suruh duduk, kamu palpasi kamu perkusi juga untuk bagian posteriornya. Sama-sama di auskultasi. Sudah, sekarang perkusi atau palpasi dulu ya boleh. Jadi setelah inspeksi, auskultasi, kemudian palpasi. Yang dipalpasi, kamu lihat apakah ada ictus cordis yang terlihat. Misalnya ada ya kamu penek si ictus cordis itu ya, kamu penek. Kalau misalnya nggak kuat angkat, itu normal. Jadi ictus cordisnya ada ictus cordis maupun tidak ada ictus cordis itu sama-sama tidak apa-apa, sama-sama normal. Ya kalau misalnya nggak normal, ya pas kamu penek ictus cordisnya kok tanganmu ikut terangkat gitu ya, berarti ictus cordisnya kuat angkat. Gitu. Sekalian diraba apakah ada tril atau tidak, ada getaran atau tidak ya. Kemudian ekspansi dinding dada, jadi tangan kedua jarimu jempol ini di profesus sigmoideus, jari-jari lain melingkar di arcus costae. Pasien diminta untuk inspirasi ya, tarik nafas deh, dikembang. Jadi kamu lihat pergerakan tanganmu ini simetris atau enggak. Kemudian perkusi ya, perkusi. Kalau perkusi dibandingkan kanan dan kiri, ojo turun terus gini, tidak, tapi kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu ya. Jadi kalau suatu waktu kok ono redup ya kamu bisa mendeskripsikan, jadi dibandingkan kanan dan kiri. Perkusi jantung nggak usah ya. Kemudian abdomen, kalau anaknya sudah besar seperti ini adik boleh ditepuk sedikit ya kakinya kayak gini. Nah kalau bisa kita bisa ditepuk. Nah di sini kita inspeksi dulu untuk abdomen. Untuk abdomen apakah flat, apakah cembung, apakah ada asites, apakah ada spidonevi, apakah ada apalagi luka, sejas dan lain-lain ya. Kemudian kamu langsung sama auskultasi. Auskultasi kamu dengarkan bising usus. Bising usus langsung satu titik aja jebret. Kamu dengarkan berapa bising usus per menit, namanya 10 sampai 30. Sudah, setelah itu baru kamu palpasi ya. Ini ada yang nyeri nggak dek sekarang perutnya? Ada dokter di sebelah sini misalnya gitu. Dan ini berarti di terakhir kamu palpasi yang regular. Ini nggak nyeri ya dek, nggak nyeri ya. Baru yang terakhir misalnya nyeri, aduh nyeri, nah itu kamu deskripsikan. Dapat nyeri tekan abdomen di left upper left lower quadrant, ngomong kayak gitu ya. Kemudian kamu palpasi hepar ya, palpasi hepar tanganmu yang sebelah kiri di belakang sini, yang kanan menelusuri hepar. Normalnya yang di bawahnya arcus costae sini ya, nggak sampai lebih dari 2 jari. Kemudian palpasi spleen ya, tanganmu yang kesini, yang sini menelusuri. Kalau misalnya terdapat pembesaran spleen ya kamu deskripsikan, kamu kok di sini. Jadi kan ini umbilikus ya, ini spleen kan di sini letaknya ya. Jadi di sini kamu tarik garis imajiner, kira-kira ini submer 1, submer 2, submer 3, submer 4, submer 5, submer 6, submer 7, submer 8. Jadi ini pokoknya submer 4. Terus perkusi sama semua review abdomen kamu perkusi.
Kalau misalnya kok dia ASI tes, ya kamu sekalian tes undulasi ya, tes undulasi. Jadi kan dia banyak cairan di vakum peritoneumnya, sehingga kamu jembrengkan, kamu tuk gini kan dia getaran airnya kan sampai sini. Iya. Itu undulasi. Kalau ada ASI tes, kalau enggak ya udah. Abdomen sudah, terus ekstremitas sudah dek, diluruskan lagi kakinya, ekstremitas kamu pegang aja kakinya, apakah hangat kering merah, terus CRT, terus habis itu apa dek, edem ya, kalau ada edem kamu penek gini, terutama di tungkai sini ya dek. Kalau ada edem dipenek gini, kalau misalnya dia nggak balik ya berarti dia fitting edem. Sama di tangan juga kayak gitu dek. Hangat, tambah, terus kamu CRT. Turgor juga sebenarnya di sini bisa sih dek, cuman lebih bagus yang lebih elastis itu kayak perut gini ya. Jadi di perut tadi palpasi tambah satu item ya dek, turgor. Ya kamu jiwet kayak gini, dia baliknya lagi kurang dari 2 detik apa enggak. Kalau lebih baliknya lambat gitu ya, kemungkinan ada tanda-tanda dehidrasi. Di mata tadi juga, kalau misalnya ada mata cowong, ya berarti juga ada tanda-tanda dehidrasi. Mulut, misalnya mulutnya kering, ya tanda-tanda dehidrasi. Sudah dek, genital nggak usah. Sudah ada yang ditanyakan? Mirip sama dewasa ya, karena head itu ya di mana-mana seperti itu, kecuali izin bertanya, soalnya tadi di PowerPoint-nya ada stem premitus juga dokter, bagian palpasi toraks itu penting ya? Ya boleh, kalau misalnya mau adiknya sudah bisa ngomong ya, sudah bisa ngomong, main nanti pas ujian ada case by case-nya, misalnya anaknya sudah bisa bicara ya boleh kamu periksa stem premitus. Adik pas saya taruh sini bilang 77 ya dia, 77 gitu ya, dia atau susu sapi ya itu juga boleh, pokoknya suara yang bisa menggetarkan sampai sisi ulnarmu seperti itu. Kalau misalnya bayi ya belum bisa ya, jadi nggak usah diperiksa. Ya ada lagi yang tanyakan, harus paham ya. Sambil dilihat videonya tadi di PPT saya menyantumkan beberapa video. Kalau yang Dr. Husnul kan sudah punya, itu yang referensi lain. Sudah boleh kembali ke tempatnya.